Watas. Yang kedua Indodana. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan pada hari ini, semakin kuat mental dan semakin siap lagi untuk hari-hari berikutnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata hutang kita sudah lunas loh menurut hukum. Nah, bagaimana cara untuk mengetahuinya kalau kita sudah tidak bayar dan dinyatakan lunas oleh hukum? Nah, seperti ini informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang kalbai. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya. Jadi pagi ini saya banyak sekali balas DM. Jadi buat kalian yang belum terbalaskan, mohon maaf, saya mendahulukan mereka-mereka yang udah agak lama dulu nunggu dan mau sekali atas keterbatasan saya. Jadi saya ini mau menginformasikan ada seorang teman yang pagi ini mendapatkan telepon dari adminnya Shopee menyatakan bahwa dia dapat diskon 50% untuk pelunasan dari total hutang itu sebesar 40 juta menjadi 20 juta saja. Di sini ada informasi, Mbak gimana ya Mbak, ini benar atau tidak ya? Saya takut ini sebenarnya DC-nya cuma menjebak saja Mbak. Khawatirnya hutang yang saya bayarkan ini tidak lunas dan ujung-ujungnya malah bertambah bunga. Tolong Mbak kasih informasi yang sejelas-jelasnya buat saya. Dan kebetulan kemarin itu saya baru saja melunaskan Indodana, yang mana DC Indodana ini telepon ke saya, kemudian dia sampaikan bahwa saya mendapatkan diskon, dan memang ternyata di aplikasinya setelah saya cek itu nilai yang dituliskan sama DC pinjolnya itu sesuai dengan yang ditawarkan kepada saya. Akhirnya saya bayarkan dan terhitung lunas. Nah, itu benar kan ya Mbak? Nah, jawabannya ini saya informasikan ya. Kalau kalian mendapatkan penawaran pelunasan diskon dari DC yang telepon ke kalian, baik itu FC ataupun DC lah ya, kemudian dia sampaikan bahwa kalian dapat diskon dan ternyata yang disampaikan itu sesuai dengan yang tertera di aplikasi, berarti itu benar. Dengan catatan kalian bayar ada uangnya. Kalau tidak ya udah abaikan saja dulu, nanti pasti akan datang lagi penawaran. Ya, kalau udah model seperti itu bayarkan saja, berarti itu sudah lunas. Dan kalau bisa kalian chat adminnya lagi ataupun DC-nya, sampaikan bahwa hutang ini sudah lunas kan ya, dengan kata-kata ada kata-kata lunas. Untuk apa? Kalian screenshot, kalian simpan, kalau bisa di print untuk menjaga-jaga suatu hari nanti DC-nya datang ataupun ternyata hutang kalian tidak hilang di slik OJK, kata-kata lunas dari admin pinjolnya itu bisa kalian jadikan acuan bahwa saya sudah melakukan negosiasi dan terhitung lunas dengan pinjol-pinjolnya. Nah, ini bisa kalian jadikan acuan gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan diskon Shopee yang teman saya sampaikan di depan tadi? Utang tunggakan aku tuh ada 40 juta, itu SP letter, S pinjam, itu jadi 20 sekian. Nah, cuman gini, aku kan kemarin juga habis lunasin Indodana. Nah, Indodana itu aku di WA ada keringanan, malah itu potongan bunga Mbak, dan benar, tapi itu tuh aku bayar lewat aplikasi. Jadi di aplikasi dia itu aku tinggal bayar di aplikasi gitu Mbak, ada VA dan aku tinggal bayar sih. Nah, ini Shopee ini dia itu bilangnya gini, nanti kakaknya nulis di kan ada itu Mbak yang suka bayar gitu kan, bayar tulis nominal aja 10 sekian gitu kan. Lah aku kan gini, lah kalau kenapa manual, kenapa nggak langsung di aplikasinya? Kalau memang ada potongan 50% kan harusnya ada di aplikasi kan Mbak, misalnya potongan langsung jadi 10 juta gitu kan, aku tinggal bayar. Kenapa harus aku nulis manual? Terus tak giniin Mbak, kalau saya nanti nulis manual nih dan saya udah bayar 10 juta ternyata masih ada 10 juta, itu gimana? Berarti kan aku kan merasa oh berarti nggak benar. Apa jaminannya kalau aku bayar, aku tulis nih manual segitu dan ternyata udah lunas semua, jaminannya apa? Bener nggak Mbak aku ngomong gitu? Dan temen aku tuh ada temen aku tuh malah Shopee tuh didatengin DC Mbak, didatengin DC langsung dia. Kalau aku sih alhamdulillah enggak, jangan ya, didatengin DC. Dan tahu nggak Mbak, dia itu DC-nya bawa kayak app gitu Mbak. Nah terus dia bilang aku hapus denda ya, dibantu hapus denda. Nah pada saat itu juga di depan dia itu lewat tab-nya itu ada aplikasi itu, langsung dihapus denda Mbak. Jadi udah nggak ada denda gitu loh. Nah ini kan jelas. Nah kalau aku harus nulis manual, menurut Mbak Desi gimana tuh? Beneran atau menjebak nih? Aku takutnya dia menjebak
Saya sampaikan kepada teman saya bahwa ini bisa terkesan hoax. Karena apa? DC-nya ini hanya memancing saja. Rata-rata diskon untuk Shopee itu hanya terjadi di bulan itu saja. Tapi diskon pelunasan sejauh ini untuk Shopee itu belum ada. Tetapi kalau kalian mau ya, kalian bisa lakukan dengan cara kalian balas DM-nya, kalian chat admin Shopee, sampaikan bahwa saya hari ini mendapatkan diskon 50% dengan pelunasan. Jika memang benar ini adalah diskon untuk saya, mohon tuliskan atau keluarkan surat resmi. Kalau nantinya si admin pinjol ini, Shopee ini benar menuliskan surat, mengeluarkan surat resmi kepada kalian, baru kalian bayarkan. Tetapi kalau tidak, jangan sekali-sekali membayarkan karena saya rasa ini adalah pancingan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi jangan terburu-buru tergesa-gesa, tenangkan dulu pikiran kalian, jangan langsung merasa, oh ya saya ada uang, dapat diskon lagi, udah saya berikan aja lah, jangan seperti itu. Perhatikan yang benar-benar memberikan diskon. Yang selama ini saya ketahui itu adalah hanya beberapa saja ya, yang diskonnya benar melunaskan, yang ketika kalian bayarkan langsung lunas, itu adalah yang pertama Watas, yang kedua Indodana, yang ketiga Julo, yang keempat itu Samir. Nah itu sajalah yang selama ini saya ketahui banyak kali teman-teman yang ternyata mendapatkan diskon ketika dia bayarkan nilainya sesuai dengan aplikasi yang ditawarkan dan itu terhitung lunas. Hanya itu saja. Selebihnya saya tidak berani mengajukan bahwa itu benar. Saya sampaikan untuk selalu verifikasi beberapa langkah, sampaikan tanya sana sini. Kalau memang tidak bisa menjamin, jangan bayarkan dan teruskan dulu untuk galbay. Gitu teman-teman ya. Nah oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya baca ada seorang teman yang menuliskan status yang mana dia katakan bahwa kita kalau seandainya galbay terus kita bisa mengajukan pailit ya kepada pinjol tersebut, ternyata hutang kita sudah dihitung lunas secara hukum. Nah, saya coba cari informasinya tentang kepailitan nasabah jika tidak bisa membayar. Ternyata di dalamnya ada yang menyatakan bahwa ketika kita memiliki hutang lebih dari 2 aplikasi dan kita sama sekali tidak bisa membayarkan hutang tersebut, ingat ya, berarti kita sudah dalam kategori pailit dan itu hutangnya wajib dianggap lunas oleh pinjolnya. Nah ini saya dapatkan informasi dari hukum online ya. Gagal bayar pinjol, bagaimana pengajuan permohonan pailit. Menurut pasal 2 ayat 1 UU 37 2004 memberi penegasan mengenai syarat pengajuan permohonan pailit, yakni debitur yang memiliki 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh tempo, kemudian dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan atas permohonan 1 kreditor atau lebih. Pailit itu adalah keadaan seseorang tidak mampu untuk membayar karena ekonominya yang sedang tidak baik alias bangkrut. Selain itu juga harus membuktikan adanya utang, kemudian juga bisa dibuktikan bahwa ada kreditor lain untuk memenuhi pasal 2 sebagai persyaratan kepailitan, yaitu memiliki lebih dari 2 aplikasi pinjol yang tidak bisa dapat dibayar. Dia mengatakan bila persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 2 telah memenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit, maka kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, alias apabila salah satu dari pinjol atau nasabah tidak ada yang mengajukan tentang kepailitan, maka kejaksaan sendiri sudah langsung bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk nasabah yang tidak mampu membayarkan aplikasi pinjol apabila memiliki 2 atau lebih pinjol yang tidak bisa dibayarkan sama sekali. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian memiliki 2 aplikasi yang tidak bisa lagi dibayarkan, sebenarnya hukum sendiri sudah menyatakan hutang itu adalah lunas. Nah itu dia informasinya teman-teman ya. Jadi saya rasa buat kalian semuanya yang masih galbay tutup lubang ataupun yang masih galbay saat ini, saya yakin galbay kalian itu bukan 1, 2, 3, 5, 6, nah itu banyak. Nah 5 sampai 6 ini ternyata sudah memenuhi syarat bahwa kalian dianggap pailit secara mata hukum. Nah itulah mengapa pinjol tidak bisa untuk mempidana ataupun membawa kita ke hukum. Karena ketika kita mengajukan diri kita pailit,
dengan adanya hutang lebih dari 2 dan tidak kita bisa bayarkan sama sekali, itu sudah menunjukkan bahwa kita dianggap pailit oleh hukum, dan itu adalah dasar bahwa pinjol tersebut bisa menganggap lunas hutang kita. Itulah mengapa pinjol wajib ada asuransi, baik asuransi untuk lendernya ataupun asuransi untuk gagal bayarnya. Nah, itu dia acuan kita sekarang teman-teman ya. Jadi ini jelas sekali bahwa ketika kita galbay itu kita disahkan untuk tidak usah membayar, apalagi kalau aplikasi kita itu lebih dari 2. Kalau sudah 2 dan kita punya alasan bahwa saya memiliki beberapa aplikasi yang untuk saya bayarkan dan saat ini pendapatan saya hanya sekian dan saya tidak mampu lagi untuk membayar, ini kejadiannya karena saya berusaha untuk gaya lubang tutup lubang demi menutupi satu aplikasi, ternyata tidak berhasil. Nah, alasan itu sudah sangat cukup kuat di mata hukum untuk menyatakan kita pailit. Nah, kalau sudah kita pailit, kita dianggap lunas. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk galbay, jangan pernah kepikiran untuk gaya lubang tutup lubang lagi mulai sekarang. Sudah cukup hutang yang ada pada kita. Ingat, 2 saja aplikasi yang kita galbaikan sudah dianggap lunas di mata hukum dan sudah menyatakan kita pailit, dan jangan pernah bayarkan lagi hutang apabila kalian tidak sanggup lagi untuk membayarkannya, dan jangan pernah berpikir untuk melunaskan hutang kalian dengan hutang yang lainnya lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster baru lagi buat kalian. Kita sudah tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan dan semakin menambah wawasan kita, membuat kita semakin kuat mental lagi. Itu dia dari saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.